Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1045 sampai tahun 1047. Mendengarkan perkenalan Charlie kata, pertempuran lintas batas muncul dari benak Kevin Ye untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, Kevin Ye menarik napas dingin dan menoleh untuk melihat para prajurit di aula kediaman Xiao Jia lagi. Saat itulah Kevin Ye baru mengerti bahwa Charlie Qin dan tuan dari keluarga Qin akan memberikan kontribusi besar di perbatasan barat daya timur. Ini adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Melihat Kevin Ye hari ini tidak takut pada bocah itu, dia tertegun sejenak, wajah Charlie Qin tidak berhenti bangga. Kevin Ye, sejujurnya, kali ini kita akan bertempur melintasi perbatasan, membasmi tumor Sal sepenuhnya, dan melindungi perbatasan timur kita selama 50 tahun. Meskipun kata-kata Charlie Qin singkat, kata-kata itu tegas dan bahkan menginspirasi. Kevin Ye terkekeh, idenya bagus, tetapi saya khawatir implementasinya tidak sesederhana itu. Setelah suara itu, Kevin Ye melanjutkan, meskipun Yunnan Selatan adalah kota penting di barat daya, lingkungan geografisnya berbeda dari Myanmar. Sebagian besar tempat itu adalah pegunungan putih dan air hitam, dengan racun. Saya khawatir bukan tugas yang mudah untuk menyeberangi perbatasan dan memusnahkan Sal, yang seperti ular lokal. Terlebih lagi, ada orang-orang di kuil gelap di belakang Sal. Kata-kata Kevin Ye tidak diragukan lagi menuangkan baskom air dingin ke Charlie Qin. Namun, Charlie Qin tidak peduli. Dia tampak bertekad untuk mengatakan, Kevin Ye, saya mengerti semua yang Anda katakan. Tetapi untuk melindungi Tiongkok Barat Daya dari serangan narkoba, pertempuran ini sangat penting. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus menyelesaikan pekerjaan kita. Kalau tidak, jika Sal dan kekuatan kuil gelap terus mengamuk, maka kota perbatasan kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai. Kemudian Charlie Qin mengerutkan kening dan berkata, selain itu, jika kita tidak dapat mengampuni tangan kita di barat daya, maka rencana kita hanya akan menjadi bulan di cermin. Kita tidak bisa masuk ke dalam keadaan diserang oleh musuh. Itu sebabnya aku tidak membiarkanmu menyerang keluarga Liu sekarang. Kevin Ye merasa bahwa dia lebih rendah dari Charlie Qin dalam hal perencanaan seluruh situasi timur. Tentu saja, ini juga merupakan hasil dari sudut pandang dan posisi pribadinya. Bagaimanapun, Kevin Ye tidak peduli pengaruh tindak lanjut apa yang kamu miliki. Jika kamu menghancurkan keluarga Liu, kamu akan menghancurkan keluarga Liu. Di mana ada omong kosong seperti itu. Namun, Kevin Ye bukan satu-satunya di dunia. Oleh karena itu, pertimbangan Charlie Qin adalah untuk fokus pada situasi keseluruhan, yang merupakan alasan stabilitas jangka panjang di timur. Setelah menarik napas panjang, Kevin Ye terkekeh dan berkata, aku harus mengakui bahwa apa yang kamu katakan masuk akal, namun yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah apa yang ingin saya lakukan untuk Anda di Yunnan Selatan. Dengan kata lain, aku bisa pergi ke Myanmar sendirian dan menghancurkan Sal dan kuil gelap di Myanmar. Ini adalah cara yang paling sederhana dan paling efektif. Charlie Qin tertegun dan menatap Kevin Ye. Tanpa diduga, dia mengajukan usulan seperti itu. Tentu saja, para gelandangan, prajurit veteran, dan kapten yang cakap bukanlah satu-satunya yang berada dalam kegelapan. Tetapi jika Kevin Ye Zhen dapat melakukan apa saja untuk menghancurkan kuil gelap Qin He, yang merupakan hal terpenting, dia tidak akan menjadi satu-satunya anjing yang melarikan diri ke Myitkyina. Dia memiliki 50.000 prajurit di tangan 50.000. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Charlie Qin. Bagaimanapun, pelatihan Charlie Qin belum mencapai titik itu, dan dia tidak mengetahuinya. Seberapa kuat Kevin Ye saat ini? Pertama, ada kepanikan, lalu Charlie Qin menggelengkan kepalanya dengan rasional dan berkata, Kevin Ye, Sal bukan Sal yang asli lagi. Meskipun kamu memiliki kekuatan untuk melawan Buddhisme dan Taoisme, jangan anggap enteng. Itu adalah pasukan yang terdiri dari 50.000 orang, dan ada banyak penguasa gelap di alam bawaan. Kamu dapat maju dengan cara yang gegabah seperti itu. Jika ada bahaya, aku tidak akan menanggung kerugiannya. Jadi sekarang lebih baik kita bermain dengan mantap dan selangkah demi selangkah. Setelah jeda, Charlie Qin melanjutkan, dan pemerintah Myanmar sangat lemah. Setelah membunuh Sal, kita juga membutuhkan personel militer kita untuk menstabilkan situasi bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu lakukan sendiri. Melihat penolakan diam-diam Charlie Qin terhadap usulannya, Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, baiklah, kalau begitu dengarkan kebaikanmu. Melihat bahwa Kevin Ye tidak gigih, Charlie Qin juga menghela nafas lega dan mengangguk. Kemudian, Charlie Qin menepuk bahu Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, ikut aku. Mereka saling memandang, lalu Charlie Qin berada di depan dan Kevin Ye di belakang. Alih-alih kembali ke ruang tamu kediaman Xiao, mereka berjalan menuju ruang timur kediaman tersebut. Saat ini, ruang timur kediaman Xiao Jia juga sedang ramai, lebih dari selusin orang berkumpul.
Semua orang ini bukanlah orang biasa, kebanyakan dari mereka adalah tangan-tangan jagoan pedang biru dari ibu kota kekaisaran. Tentu saja, beberapa dari orang-orang ini telah melihat dan yang lainnya belum. Melihat Charlie Qin masuk, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk menghentikan pekerjaan mereka dan berkata dengan hormat kepada Charlie Qin, "Bos." Kepala Charlie Qin menganggukkan kepalanya satu persatu, lalu mendorong Kevin Ye di sekelilingnya ke gerombolan pedang biru. "Sini, biar ku perkenalkan padamu. Ini Kevin Ye Shaoshuai. Beberapa dari kalian telah bertemu dengannya. Tentu saja, jika belum, kalian seharusnya pernah mendengar namanya." Setelah jeda, Charlie Qin melanjutkan, "Seperti yang kalian tahu, aku menerima perintah dari ibu kota kekaisaran tadi malam, dan ada pekerjaan yang lebih penting yang menunggu untuk kutangani. Jadi mulai sekarang, Ye Shaoshuai akan menggantikanku dan bertanggung jawab atas semua masalah di Yunan Selatan. Aku harap kalian semua di sini dapat bekerja sama dengan pekerjaan Ye Shaoshuai dan tidak mengabaikan hidupnya." Perintah kata-kata Charlie Qin sama saja dengan memberikan hak pedang biru kepada Kevin Ye yang menyamar. Semua pedang biru yang hadir gempar. Hampir semuanya menatap Kevin Ye dengan tatapan aneh. Tentu saja, hanya beberapa orang yang menatap mata Kevin Ye dengan emosi yang berbeda. Orang-orang ini telah bertemu Kevin Ye. Salah satunya adalah Fang Jinlei dan yang lainnya adalah Seng Ying. Mereka berdua adalah kenalan lama Kevin Ye dan telah bertemu mereka di Yunan Selatan. Dua lainnya yang menatap Kevin Ye dengan lebih ramah adalah Nalan Qinger dan Yuan Hai, yang Kevin Ye temui di Lin Hai. Selain keempat orang ini, yang lainnya menatap Kevin Ye dengan mata yang kurang ramah. Di antara mereka, seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah dingin adalah yang paling menonjol. Wanita itu melirik Kevin Ye dari atas ke bawah, lalu berkata kepada Charlie Qin dengan cara yang jahat, "Xiao Chuan, siapa orang ini? Ini pedang biru. Tidak semua jenis kucing dan anjing bisa masuk. Kamu memintanya untuk memimpin pedang biru. Apakah kamu makan terlalu banyak sup tadi malam dan tidak bangun?" Mendengar suara wanita ini, wajah Charlie Qin tiba-tiba menjadi malu. Melihat Kevin Ye, dia hanya bisa tersenyum pahit. "Kevin Ye, aku lupa memperkenalkanmu. Ini." Sebelum kata-kata Charlie Qin selesai, tubuh wanita itu seperti angin, dan dia melayang ke wajah Kevin Ye dengan wajah dingin, "Namaku Nalan Gongyu, wakil pemimpin pedang biru, bocah kentut kecil. Jika kamu ingin memimpin pedang biru, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan ini." Bab 1046. Kevin Ye tidak menyangka bahwa ada wanita pengganti seperti itu di Blue Sword. Namun, dia mengira bahwa dia akan menggantikan Charlie Qin saat dia masih pendatang baru. Sudah menjadi sifat manusia Blue Sword untuk tidak yakin menjadi orang asing. Namun, pernyataan Nalan Gongyu ini membuat Charlie Qin sangat malu. Perlu Anda ketahui bahwa Charlie Qin meminta kakeknya untuk menuntut neneknya agar Kevin Ye berjanji untuk menggantikannya untuk menjaga situasi di Yunan Selatan. Sekarang setelah dia begitu gelisah, Charlie Qin benar-benar takut Kevin Ye akan menyerah. Namun, Charlie Qin meremehkan Kevin Ye. Karena Kevin Ye menjanjikan sesuatu, dia pasti telah melakukan apa yang dia katakan. Adapun mereka yang menolak untuk menerimanya, Kevin Ye secara alami memiliki solusinya sendiri. Saat ini, Kevin Ye bahkan tidak takut pada gerbang surga tersembunyi timur dan agama Buddha dan Taoisme. Apakah dia akan takut pada seorang gadis kecil? Itu bukan lelucon. Kevin Ye hanya melirik ke atas dan ke bawah pada wanita bernama Nalan Gongyu. Namun, saat Kevin Ye hendak mengatakan sesuatu, seorang gadis kecil di antara kerumunan tidak dapat keluar dari kerumunan dan berkata dengan nada bercanda kepada Kevin Ye. "Halo, saya banyak bicara. Ini bibi saya dari keluarga Nalan. Dalam hal senioritas, dia adalah bibi dari ketua tim. Jika Anda ingin memimpin pedang biru kami, jika dia tidak setuju, Anda tidak akan memiliki drama sama sekali." Nalan Qinger lah yang menertawakan Kevin Ye. Nalan Qinger tahu kekuatan Kevin Ye dan telah melihat senjata ajaib Kevin Ye di sekujur tubuhnya. Dia dan Kevin Ye saling mengenal, jadi dia berani menggoda Kevin Ye dengan begitu berani. Namun, saat Nalan Qinger membuka mulutnya, Charlie Qin memelototi gadis kecil itu dan bergumam, "Gadis kecil, aku khawatir dunia tidak akan kacau." Sebaliknya, Kevin Ye penasaran dan menoleh ke arah Charlie Qin dan berkata, "Charlie Qin, mengapa aku belum pernah mendengar kamu memiliki bibi yang begitu muda?" "Haha, muda." Tanpa menunggu Charlie Qin membuka mulutnya, Nalan Gongyu mencibir pada dirinya sendiri dan berkata, "Bocah kentut kecil, aku berusia 48 tahun ini. Aku bisa menjadi bibimu. Apakah kamu pikir aku masih muda?" Kevin Ye tertegun dan menyapu matanya ke Nalan Gongyu lagi. Yang mengejutkannya, wanita yang berdiri di depannya berusia 48 tahun. Nalan Gongyu tampak seperti berusia awal 20-an. Namun, mendengarkan teguran dan penghinaan Nalan Gongyu, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan 48, gadis kecil, kamu tampaknya tidak cukup memenuhi syarat untuk mengandalkan yang lama dan menjual yang lama di depan kursi ini."
Kata-kata Kevin Ye, di satu sisi, membuat Nalan Gongyu kesal, di sisi lain, dia juga mengatakan yang sebenarnya. Kevin Ye terlihat muda, tetapi dia adalah monster tua yang telah hidup selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki wajah seperti boneka porselen, tetapi di dalam hatinya adalah monster tua yang penuh dengan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bahkan di negeri dongeng, Kevin Ye adalah karakter setingkat abu tulang. Ketika dia mendengar Kevin Ye menyebut dirinya seorang gadis kecil dengan tidak hormat, Nalan Gongyu sangat marah, sementara Nalan Kinger di satu sisi nakal dan meludahkan lidah kecilnya. Dia berkata dengan penuh kasih, sudah berakhir, perang abad ini akan pecah. Sambil mengatakan itu, Nalan Kinger sibuk, mencari tempat untuk bersembunyi. Beraninya kamu memanggilku gadis kecil, bocah bau. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Setelah itu, bulu istana Nalan mendengus dingin. Tiba-tiba, seluruh ruang timur dipenuhi dengan hawa dingin. Bahkan Charlie Qin, penguasa alam gajah naga, merasakan hembusan angin dingin menusuk tulangnya dan memutar bahunya, mati beku, mati beku. Adapun kelompok pedang biru, seberapa jauh mereka harus bersembunyi. Mereka meringkuk di sudut untuk tetap hangat. Saat ini, kamar timur kediaman Xiao Jia seperti rumah es. Tidak turun salju. Jika turun salju, akan lebih cocok. Sekarang Nalan Gongyu sedang marah, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan gelombang dingin. Namun, semua mata orang tidak tertuju pada tubuh Nalan Gongyu saat ini, tetapi terpusat pada tubuh Kevin Ye. Lebih dari separuh orang pedang biru sedang menunggu untuk melihat lelucon Kevin Ye saat ini. Meskipun mulut mereka telah membeku dan tidak dapat berbicara, tetapi hati yang dalam masih tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, kembali ke tempat duduk semula. Benar-benar mempelajari 2 set kung fu tripod, sebagai karakter, sekarang ya, bibiku marah, bagaimana kamu berakhir sebagai seorang anak? Meskipun sebagian besar orang yang hadir telah mendengar nama Kevin Ye, tidak banyak orang yang benar-benar melihat cara Kevin Ye, yaitu Fang Jinlei dan Yuan Hai. Namun, meskipun Fang Jinlei dan Yuan Hai hanya sekilas melihat kekuatan Kevin Ye, yang mereka lihat hanyalah skala kecil dan setengah cakar. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat antara Nalan Gongyu dan Kevin Ye. Dan di sini hanya Charlie Qin seorang, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dalam hati tahu perutnya berkata dengan jelas, sepertinya bibi kali ini menderita kerugian besar. Sekarang kamar sayap timur Taman Xiao Jiazuang adalah gudang es. Kita semua menggigil kedinginan, apalagi Kevin Ye, yang menghadapi Nalan Gongyu. Saat ini, Kevin Ye masih mempertahankan senyumnya, tetapi seluruh tubuhnya pertama-tama ditutupi oleh es, dan kemudian perlahan-lahan membeku menjadi patung es yang kokoh. Melihat Kevin Ye yang diam dan berubah menjadi patung, Nalan Gongyu mendengus dan menahan rasa dingin yang telah dilepaskannya di sekujur tubuhnya. Dia mencibir dan memukul Kevin Ye menjadi patung es dengan tangannya. Anak muda, bukankah menderita itu hal yang buruk? Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu masih jauh dari yang terbaik di dunia. Ingatlah untuk mengumpulkan lebih banyak kebajikan di masa depan. Jika tidak, kamu tidak akan seberuntung itu lain kali. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati saat itu. Sambil mengandalkan yang lama dan menjual yang lama, Nalan Gongyu meremehkan untuk menghadapi Charlie Qin dan berkata, Charlie Qin, apa yang kamu lakukan? Cari beberapa orang untuk membawa anak ini keluar. Aku kesal ketika melihatnya. Terlebih lagi, biarkan anak itu pergi jauh, dan biarkan orang luar ikut campur dalam bisnis pedang biru kita. Aku tidak tahu apa pendapatmu tentang Kapten. Menghadapi teguran Nalan Gongyu, Charlie Qin tidak berdaya dan menatap Kevin Ye yang membeku menjadi patung es. Dalam hatinya, Charlie Qin tidak bisa berhenti bertanya-tanya, ada apa dengan Kevin Ye? Bagaimana dia bisa kehilangan rantainya di saat kritis? Dia seharusnya tidak ditangkap. Dia tidak bisa ditangkap dengan cara ini. Sudah tepat untuk diubah menjadi patung es. Namun, ketika Charlie Qin tidak dapat memahaminya dan sangat terkejut di dalam hatinya, suara Kevin Ye tiba-tiba meninggi di ruangan kamar timur, kekuatan es masih merupakan kondisi kekuatan es bawaan, sedikit menarik. Tapi gadis kecil, sepertinya terlalu lucu jika kamu ingin menjebak kursi ini dengan cara ini. Kemudian mata semua orang tercengang, dan mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Bab 1047. Itu adalah hantu yang bisa berbicara dengan seorang sosok yang telah dibekukan dan berubah menjadi patung es. Bahkan Nalan Gongyu sendiri belum pernah melihat hal seperti itu. Tiba-tiba, hati Nalan Gongyu bergetar dan terasa tidak dapat dijelaskan. Namun, di dalam ruangan, semua mata orang tanpa sadar menatap balok es patung es milik Kevin Ye, dan pemandangan mengerikan pun terjadi. Kevin Ye tidak memilih untuk memecahkan lapisan es secara langsung atau mencairkannya dengan kekuatan sihirnya. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari patung es di hadapan semua orang, dan wajahnya tampak sangat menarik dan bebas. Itu es. Itu bukan sesuatu yang lain. Itu nyata. Namun, Kevin Ye berjalan keluar dari es seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
melewati es dengan tubuhnya, dan patung es itu masih tertata rapi di dalam ruangan, yang merupakan perasaan yang mengerikan, dan bahkan beberapa orang mulai curiga bahwa pemuda di depannya bukanlah manusia sama sekali, tetapi hantu. Sekali lagi, berdiri di depan Nalan Gongyu, Kevin Ye memiringkan kepalanya sambil tersenyum, gadis kecil, kamu tidak tahan dengan tipuan ini. Bagaimana, apakah kamu punya cara lain untuk membuatku melihat apakah orang-orang pedang biru milikmu benar-benar sekuat legenda? Jelas, kata-kata Kevin Ye menyindir seluruh pedang biru. Jika pedang biru benar-benar kuat, ia tidak akan takut pada keluarga emas dari ibu kota kekaisaran, apalagi gerbang tersembunyi surga timur. Faktanya, pedang biru hanyalah organisasi resmi. Jika kita ingin benar-benar berbicara tentang efektivitas tempur, aku khawatir bahkan keluarga emas tidak dapat menandinginya. Melihat penampilan Kevin Ye yang berani dan angkuh, Nalan Gongyu menggertakkan giginya dan berkata, ternyata ada beberapa cara. Tidak heran mereka berani begitu merajalela. Kalau begitu, kamu yang memintanya. Bibiku akan memberimu pengalaman yang baik hari ini. Sambil berteriak, tangan Nalan Gongyu tiba-tiba terangkat. Tangan kirinya mencairkan es, dan tangan kanannya menjadi api. Dua lampu menyala di ruangan itu. Oh, gadis kecilku bukan hanya kekuatan es, tetapi juga kekuatan api. Menarik sekali. Setelah mengumpulkan kekuatan selama setengah hari, dia mendengar Nalan Gongyu berteriak, es dan api 9 hari yang berat, keluar. Dengan itu, kekuatan-kekuatan es dan kekuatan api langsung menuju ke Kevin Ye. Saat ini, Nalan Kinger menutupi matanya, dan berkata dalam hatinya, sudah selesai, sudah selesai. Sepertinya bibiku benar-benar marah. Raja yang banyak bicara ini akan selesai kali ini. Dalam menghadapi serangan Nalan Gongyu yang marah, Kevin Ye malas dan tidak bergerak. Dia masih dipukul oleh dua kekuatan yang sama sekali berbeda tetapi tirani ini. Bahkan saat berhadapan dengan kemampuan api Nalan Gongyu, Kevin Ye mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebatang rokok. Dengan kekuatan api Nalan Gongyu, Kevin Ye benar-benar menyalakan rokok di tangannya dan menghisapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jelas, tindakan Kevin Ye sangat memalukan bagi Nalan Gongyu. Nalan Gongyu dengan marah menegur, bocah bau, kau mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, Nalan Gongyu mendorong tangannya dengan marah, dan angin telapak tangan yang lembut langsung menuju ke dada Kevin Ye dengan kekuatan dua kekuatan. Mendengar ledakan itu, seluruh ruangan terhempas terbuka oleh embusan udara. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan Charlie Qin sendiri tidak terkecuali. Namun, ketika semua orang membuka mata mereka lagi, mereka melihat bahwa Kevin Ye masih berdiri di tempat. Kedua telapak tangan Nalan Gongyu menamparkan Kevin Ye seperti lumpur yang mengalir ke laut. Bahkan kelompok pedang biru tidak merasa bahwa Kevin Ye memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya mengandalkan tubuh, sulit untuk menahan kekuatan telapak tangan seorang ahli bawaan, ini adalah Kevin Ye. Jika Anda adalah orang lain, Anda pasti sudah mati. Saat ini, Kevin Ye malas, belajar dari penampilan Zhang Sueyu di timur dan barat sambil tersenyum, nyaman, lebih nyaman daripada kuda membunuh ayam. Mendengar ejekan Kevin Ye, Nalan Gongyu marah dan lagi, dan dia akan marah. Melihat mata Nalan Gongyu yang marah, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan sudut mulutnya dan berkata, gadis kecil, tampaknya Anda memiliki kemampuan ini. Saya menggertak Anda ketika saya mulai melakukannya. Dengan cara ini, kalian orang-orang pedang biru dapat pergi bersama, saya tidak akan pernah melawan, selama Anda dapat memindahkan kursi ini setengah langkah, bahkan jika Anda menang. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan pedang biru. Jika Anda tidak dapat memindahkan kursi Anda dapat mundur dan mendengarkan perintah saya, oke? Saat ini, kata-kata Kevin Ye begitu sombong sehingga mereka tidak bisa lagi menjadi sombong. Namun, meskipun orang-orang pedang biru ini marah, mereka tidak berdaya karena mereka memiliki modal yang sombong. Sebaliknya, Nalan Gongyu mencibir dan berteriak, sombong. Dia berkata bahwa Nalan Gongyu tidak percaya pada kejahatan di wajahnya. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk menyerang Kevin Ye sebanyak 365 kali. Namun, tidak peduli apakah itu kekuatan atau seni bela diri, sepertinya Nalan Gongyu tidak memiliki cara untuk mengalahkan pria di depannya. Nalan Gongyu bahkan tiba-tiba memiliki ilusi, apakah orang ini adalah individu atau bukan, dan terbuat dari apa tubuhnya. Dia sebenarnya kebal terhadap api dan air, yang membuat orang memiliki dorongan untuk memaki ibunya. Sekarang Kevin Ye telah memasuki tingkat ketiga Zhoushuan Dewa dan Iblis dan Yuan Jue. Tubuhnya hampir mampu menahan kekuatan fisik puncaknya ketika dia berada di negeri dongeng, belum lagi Nalan Gongyu. Bahkan jika para ahli dari negara puncak Tianyuan Tianqi bergandengan tangan, bahkan lebih sulit untuk menghancurkan tubuhnya. Setelah sekitar 10 menit bertarung melawan Kevin Ye, Nalan Gongyu akhirnya tidak bisa bertahan. Dia melirik ke arah kelompok manusia pedang biru, apa yang masih kalian lakukan? Aku tidak percaya. Begitu banyak orang tidak akan bisa membereskan bocah ini.
Atas perintah Nalan Gongyu, para pemain pedang biru yang masih ragu-ragu itu satu persatu mengepalkan tangan dan mengusap telapak tangan mereka. Tanpa mempedulikan Charlie Qin di satu sisi, mereka semua bergegas ke Kevin Ye. Sikap mereka bersedia menggigit sepotong daging dari Kevin Ye. Namun, celah di wilayah itu dapat dibuat dengan jumlah orang. Tidak peduli bagaimana gerombolan itu menyerang, Kevin Ye tetap saja. Bahkan para pemain pedang biru itu bahkan tidak dapat merobek pakaiannya. Di satu sisi, Charlie Qin tidak berdaya menyaksikan lelucon itu, hanya bisa tersenyum tak berdaya. Namun, untuk Kevin Ye, dia masih memberikan ekspresi terima kasih. Bagaimanapun, Kevin Ye melakukannya untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dengan karakternya, dia tidak akan menemani para pemain pedang biru ini untuk membuat masalah. Aku khawatir dia akan mengalahkan mereka hingga patuh. Namun, ketika Charlie Qin berdiri diam, tawa Kevin Ye terdengar oleh Charlie Qin, kalian juga pergi bersama, kalian juga Kapten Pedang Biru, ayo bergabung. Aku tidak peduli dengan satu lagi kalian di sini.